Pernah nggak sih teman-teman ngerasa capek banget ketika belajar? Apalagi udah begadang seharian, hingga akhirnya besok paginya kalian tuh demam, nggak bisa beranjak dari tempat tidur. Akhirnya apa? Rebahan. Dan tugasnya kalian tidak terselesaikan. Belum lagi kalian tuh malah sensi ataupun marah-marah sendiri karena bingung banyaknya tugas yang ada. Selain itu banyaknya tugas tambahan dari dosen ataupun malah tiap hari ada lagi tambahan tugas, ada lagi tambahan tugas. Stres, capek, apalagi hingga demam. Nah teman-teman, ciri-ciri tersebut merupakan suatu kejadian ketika kita mengalami burnout. Apa itu burnout? Menurut Letts and Storrell, mengungkapkan bahwasannya burnout merupakan suatu kelelahan fisik, mental, maupun emosional yang dialami oleh setiap individu ketika banyaknya tuntutan ataupun tugas yang harus ia selesaikan. Burnout di sini bukan merupakan suatu penyakit loh teman-teman, tetapi merupakan suatu reaksi ataupun kondisi yang dialami individu ketika adanya harapan dan juga tujuan yang tidak seimbang dengan situasi ataupun kondisi yang telah terjadi. Nah, ketika kita mengalami burnout, dampaknya akan mengakibatkan stres. Stres yang berkepanjangan akan berakibat depresi. Dan yang ketiga akan mengakibatkan sakit. Sakit di sini bisa sakit secara fisik maupun secara emosional ataupun psikologis loh teman-teman. Sakit secara fisik kita bisa jadi demam ataupun malah meriang ataupun malah sakit kepala dan sebagainya. Nah, kalau stres emosional sendiri, kita jadi mudah nangis. Saking banyaknya tugas nih misalnya teman-teman. Kita nggak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana kita ngerjainnya. Nah, cara-cara mengatasinya nih teman-teman. Ada 3 cara mengatasi burnout. Yang pertama, sesuaikan targetmu. Kita bisa merevisi target ataupun merevisi tugas-tugas dengan cara kita memilah mana yang harus kita lakukan di jangka panjang maupun lakukan di jangka pendek. Selain itu, kita buat to-do list apa yang harus kita lakukan sekarang ataupun yang bisa kita lakukan nanti. Yang kedua, berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini untuk keluarga ataupun kerabat kita ya teman-teman. Memperbanyak interaksi dapat membangun hubungan yang positif nih terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan yang ketiga, memahami diri sendiri. Memberikan waktu ataupun jeda untuk diri sendiri. Kita harus mengetahui nih kapan tubuh kita merasakan lelah dan kapan tubuh kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Sekarang ini banyak yang mengistilahkan istirahat di sini sebagai suatu healing ataupun ya memberikan self reward kepada diri sendiri nih teman-teman. Ketika kita sudah memberikan self reward, kita sudah menyusun target ataupun merevisi target kita dapat menyusun juga nih apa yang harus kita lakukan saat ini maupun nanti. Jadi, kita tidak mengalami burnout ataupun ya stres berkepanjangan dalam suatu akademik maupun suatu masalah ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah kita ketahui nih tadi, ada gejala, dampak, dan juga ciri-ciri dari burnout itu sendiri. Burnout merupakan kelelahan secara fisik, mental, maupun emosional yang dialami oleh seorang individu ketika dia tidak dapat merealisasikan target ataupun tujuannya, hingga akhirnya mengakibatkan stres ataupun stres yang berkepanjangan hingga mengalami depresi. Untuk itu cara mengatasinya 3 tadi, jangan lupa ya teman-teman. Yang pertama, sesuaikan target kalian. Yang kedua, pahami ataupun berinteraksilah dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, pahami diri kalian sendiri. Berikan waktu ataupun jeda untuk rehat dan memahami apa sih mau kita. Karena kita adalah masa depan kita sendiri, bukan orang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan langsung subscribe. Jika kalian ingin informasi lebih lanjut, bisa kalian kepoin Instagram kita di Sobat Kampus Official. Terima kasih semuanya.